Budget kalian kira hore, tapi pengen punya PC sekeren ini, tonton video ini. Halo penduduk bumi dimanapun kalian berada, kembali lagi di Cakir Teh. Oke teman-teman, seperti teman-teman bisa lihat, kita akan merakit PC lagi. PC lagi dong. Kalau udah setup ini pasti kita akan merakit sebuah PC. Betul. Ya, sudah ada komponennya di depan ini teman-temannya. Oke deh, sekarang kita akan merakit PC yang kita bisa lihat warnanya dominan hitam. Jadi temanya hitam kali ini teman-teman ya. Oke deh, sebelum kita ke proses perakitan teman-teman kali ini, kita akan tanya-tanya dulu nih, yang punya PC ini siapa sih? Oke nih kak, yang punya PC-nya ini siapa nih? Oke, jadi teman-teman semua, ini PC untuk aku pribadi Wah, sebenarnya. ada PC pribadi ya. Iya. Bukan customer lagi tuh. Nah, sekali ini rakit pengen dikontenin juga di PC pribadi itu. Oke, untuk PC pribadi teman-teman ya, dan tujuannya rakit PC yang ini. Jadi tujuannya sebenarnya aku ini sebenarnya dibilang gamer juga enggak, editor juga enggak. Maksudnya cuma sebatas kalau game, ya main game, cuman nggak banyak game aku mainin, cuma palingan sepak bola dan juga kadang-kadang kalau gini ya GTA 5, kadang-kadang yang online tak mainin. Terus kalau editing palingan pas saat-saat terdesak aja baru editing, itu pun tanpa. Habis itu Photoshop dikit-dikit. Oke. Kemudian kalau editing video palingan Filmora gitu ya. Ah. Jadi masih ringan-ringan Ringan-ringan ya. kerjaannya. Jadi ya komponen-komponen yang kali ini juga termasuk kere-hore sih. Kere-hore. Tapi biar tampilannya tuh rasa sultan. Ya seperti menurut saya casingnya ini kayak mewah banget gitu. Iya, kelihatannya ya. Jadi tapi dalamnya tuh ya sebenarnya cukup sih untuk aku pribadi, itu cukup karena menunjang kebutuhan sehari-hari yang lebih banyak sih browsing, kemudian cek YouTube dan sebagainya, cek komentar teman-teman semua. Iya. Ya, jadi ya nggak terlalu perlu spesifikasi yang terlalu tinggi, cuman yang cukup lah untuk aku, jadi inilah dia nanti yang kita pakai. Oke, jadi ini dia PC-nya dengan budget berapa ya kak? Kalau ini di total, karena ini partnya mix gitu ya teman-teman, ada yang part yang baru, kemudian ada juga yang second. Jadi kalau aku total ini sekitar harganya masih termasuk kira-kira di bawah 5 juta, yaitu 4.800.000. 4.800.000 ya, itu masih harga barang only ya, belum termasuk ongkir Ya. ya, teman-teman beli online gitu. Belum juga termasuk jasa rakit dan juga Ya. aplikasi dan sebagainya. Oke deh, langsung aja kita bahas ya komponennya. Oke, Apa Mas. saja komponen yang kita gunakan pada rakit? Let's go. Pertama kita akan bahas pada prosesornya. Ya. Pakai prosesor apa nih kak? Nah di sini aku lebih condong ke AMD sekarang ya. Wah, sudah mulai teracuni sekarang ya. Kalau dulu sebenarnya dari PC yang pertama dulu terus selalu pakai Intel, Selalu pakai Intel. Intel. Dan akhirnya semenjak muncul Ryzen ini kayaknya mulai coba beralih ke kubu merah sekarang ya. Jadi hari ini kita pakai Ryzen, walaupun ini seri yang sudah lama. Ini Ryzen 5 2600. 2600 Ya, 6 core 12 thread. 6 core 12 thread itu udah oke. Jadi ini Bapak ini sudah kena racun dari saya ya. Sebenarnya saya juga fanboy dari AMD sebenarnya. Cuman ya dia itu masih cukup berat sebenarnya kalau ditarik ke AMD gitu. Cuman mengingat budget itu lagi Iya. AMD bersahabat banget. Oke deh, itu untuk prosesor harganya Ini berapa? kemarin aku belinya second, kalau untuk prosesor itu di harga 750. 750.000 untuk prosesor. Jadi ini tray ya? Apa dapat fan-nya? Kemarin sih aku dapat belinya langsung dapat fan. Oh, langsung dapat fan-nya. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung pakai fan-nya ya nanti itu untuk memangkas budget lagi ya. Betul. Tapi di sini kita tambahkan sebuah HSF. Ya. Oke, langsung aja kita bahas Langsung ya HSF-nya. Oke, untuk di sini ini aku beli baru di Full AG 200. 200 Ya. ya. Jadi biar pinginnya tuh biar tampilan itu biar pakai HSF yang tower gitu. Jadi Ya. di satu sisi juga mau menekan budget, tapi biar maksudnya dari segi kualitasnya juga, looksnya juga udah oke. Jadi aku ambil yang di Full AG 200 ya. ini ya, harus full ini. Di cool ini juga udah sangat
amat cukup ya untuk Cukup sih, mendinginkan ya. prosesor ini. Ini TDP-nya berapa? 65 watt ya? 65 Ya, watt. jadi ini sudah sangat lebih dari cukup untuk mendinginkan prosesornya. Harganya berapa ini Kak? Nah ini aku barangnya baru. Ya kan kalau barunya kan 180 ribuan itu di toko online. Nah cuman kemarin pas banget aku ketemu di marketplace Facebook ada yang jual ini barang baru. Beneran masih segel ada kotaknya. Tapi aku dapatnya di harga 120 ribu. Gimana ya? Ada yang jual barang masih baru, bener-bener masih segel dan ya semuanya lengkap di dalamnya. Dan ini aku dapat ya 120.000 ya? Oke banget ini memang ya. Oke deh, itu untuk HSF. Dan lanjutnya kita ke motherboardnya. Oke, untuk motherboard juga aku beli yang second. Ini juga termasuk dapat hoki lagi sih, murah juga. Tapi memang sih di pertanggal kita buat video ini harga-harga motherboard yang seri-seri B450 kayak gitu tuh A520 tuh udah masuk turun sih sekarang Sudah terjun bebas ya. Betul, sekarang ya. karena generasi barunya ini. Nah ini mobilnya sendiri aku pakai yang Aorus B450 yang Elite. Elite B5 450. Jadi ini bisa dibilang mid high di kelasnya ya, zaman dulu ya. Zamannya Kelas itu ini termasuk ya bagus. bagus banget ini ya. Nah, karena ini apa namanya backplate-nya ini back panel-nya Ya, ini sudah panelnya nyambung langsung. terpasang di motherboard-nya. Jarang loh B450 ini back panelnya langsung terpasang di motherboard ya. Oke, untuk motherboard dapatnya harga berapa? Ini kemarin juga dapat harga murah sih, termasuk harga murah, harganya 800 ribu. 800.000 kondisi bekas. Kondisi sekarang ya, tapi masih normal. Masih normal dan ini ukurannya yang ATX ya, ini yang full size. Betul, betul. Dan juga sudah ada apa namanya slot Slot M2, M2, walaupun masih Gen 3 ya, Ya, karena masih. B450. Oke, itu untuk motherboard. Selanjutnya RAM deh di depan itu. Untuk RAM aku beli baru karena harga baru dan harga bekas seperti biasa di video-video kita sebelumnya mengatakan kalau harga RAM itu masih stabil-stabil aja. Stabil. Sama barunya mirip-mirip. Mirip. Ya, Jadi- selisih 20.000, Iya, itu 20.000 gitu ya. Jadi sekalian aja langsung ambil yang baru. Ini pakai punyanya tim grup tim Elite juga. Ini yang seri berapa ya? Tim Create gitu pokoknya. Oke, di grade ya. Ya. 8 GB, 8 GDDR4 ini yang clock speednya kecepatannya itu 3200. 3200. Karena ini AMD, kita pakai dual channel ya. Betul. Dual channel, jadi ini ukurannya 8 GB kali 2 jadi 16 GB. Kit, ini kit ya atau beli satu persatu? Kit. Ya? Kit ya kit langsung. Oke, untuk RAM harganya berapa? Harga barunya 550.000. 505. Per harga hari ini juga masih segitu. Oke. Itu untuk RAM dan selanjutnya itu deh storage-nya SSD. Oke, SSD andalan kita ya. Ini juga beli baru dan videonya, video unboxing dan juga review singkatnya itu sudah pernah kita buat. Jadi lihat di video-video kita sebelumnya masih ini deh Hixemi Feature Eco yang di 500 GB. 500 GB ya. Xiaomi Future Echo. Ya itu. Ini sebenarnya udah support PCI Gen 4, cuman Oke. kamu punya nggak support jadi ya tapi cukup lah untuk pakai walaupun kecepatannya terclock di PCI Gen 3 nya. Jadi ini maksimal speednya sekitar 5.000 ya, 5.000. 5.000-an Mbps ya. Tapi karena ini masih Gen 3, kemungkinan kurang lebih 3.500 paling Ya. tinggi ya, 3.500 karena dibatasi oleh motherboardnya itu sendiri. Untuk prosesor ini kayaknya belum juga ya, Belum support. prosesornya juga belum ya masih belum. Kecuali teman-teman pakai Ryzen yang 3000 series, Ya sudah ada mulai nah, itu support. sudah support ke PCIe Gen 4. Ini 500 GB dengan harga berapa Kak? Tadi? Harga barunya tuh 500.000. 500.000 ya. Untuk sampai saat ini SSD ini tidak ada masalah apa-apa ya di kita Masih ya, aman, masih aman banget. Jadi kita masih merekomendasikan SSD ini. Betul. Harganya Ya, juga pilih murah ya. gitu. Dan juga sudah Gen 4. Mungkin teman-teman yang punya PC yang speknya lebih tinggi bisa pakai ini juga yang sudah support Gen 4 ya.
Oke, itu untuk SSD. Selanjutnya ini deh VGA. Oke, VGA-nya karena kebutuhanku tuh nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu ya. Jadi habis itu biar sepadan gitu ya, AMD, jadi VGA juga AMD. Oke, Ya. AMD punya ya. Ya, jadi kemarin sih kepikiran mau pakai yang RTX 6600 itu, cuma kayak ketinggian banget deh. Dengan kebutuhan yang cuma dibilang standar sih sebenarnya. Jadi di sini aku sekalian akan budget juga, jadi tak ambil second ini VGA-nya tuh AMD RX 580. Ini brandnya punya Sapphire Nitro Plus. Sapphire atau Sapphire? Sapphire ya. Sapphire. Ya, terserah teman-teman lah nyebutnya kayak gimana ya. Ini adalah Sapphire Nitro Plus ya, RX 580. Ini yang varian 4 GB. 4 GB GDDR5 ya. Oke, ini dual frame. Oke, ini harganya dapat di harga berapa? Kemarin dapat di harga 850.000. 850.000 untuk RX 580. Oke, selanjutnya ini ada 2 buah hard disk. Iya, jadi ini hard disk aku beli second semua sih ya. Tapi udah tak cek sih, harap istilahnya performa sama health-nya itu masih bagus 100% semua. Ini satunya 1 tera dan satunya lagi 4 tera. Oke, ini yang 1 tera, ini yang 4 tera. Ya, jadi karena aku perlu penyimpanan yang cukup besar sih sebenarnya untuk kebutuhanku itu, jadi aku perlu 1 tera dan juga 4 tera. Oke, ini satunya harganya berapa? Kalau yang 1 tera kemarin dapat di harga 200.000 secondnya. Ya, 4 tera. Kemudian yang 4 tera ini nggak tahu ya, kayak dibilang beruntung juga sih kayaknya, karena tak lihat di pasaran kalau secondnya 4 tera itu sekitar 800-an. Terus ini aku dapatnya di harga cuma 400.000. Memang hoki sih, emang hoki. Aduh, nggak ada orang yang lebih hoki dari ini kayaknya ya. Jadi tahu aku dapetnya di mana, di orang yang jual barang-barang rongsokan. Jadi dia tuh pemasok barang-barang rongsokan gitu. Habis itu dilepas-lepas gitu barang-barangnya semua sama dia. Jadi suruh datang aja ngecek barangnya masih bagus atau enggak. Jadi tak cek, kebetulan aku masih performa 100 tak tawar. Ditanyain di harga berapa, 500.000 tak tawar. Terus gue dikasih, ya udah ambil. Kayaknya kita harus bikin konten hunting di tempat Hunting ya. ya. Yang itu cocok kali ya di sana. Kita belajar cara hunting gitu ya. Boleh lah. Lain Jangan kali bernego. mungkin kalau teman-teman setuju bisa komen di bawah ya. Nanti mungkin kita akan buatkan videonya. Oke, selanjutnya ini deh power supply-nya. Oke, untuk power supply ini karena dia jantungnya jantungnya PC gitu ya. Jadi nyarinya sih memang sih aku belinya second gitu. Cuman dia secondnya masih umurnya nggak terlalu lama, karena dari yang sebelumnya itu dipakainya baru setahunan lebih. Oke. Kemudian memang juga karena ini jantungnya PC, jadi nggak mau pakai yang berlama-lama gitu ya. Kayak Aula yang pernah kita gitu ya. Ya, jadi ini kita di sini aku pakainya yang FSP punya, ini HP Pro 650 watt. Oke, 650 watt ini belum modular ya, ini yang Kalau biasa. biasa dia. Oke, harganya dapat di Ini berapa? kemarin harga dapat di 400.000. 400.000. Oke lah untuk sebuah power supply. Nah, selanjutnya terakhir casingnya yang sudah terlihat gagah dari depan ya. Oke, ini casing juga terima kasih untuk julukan hokinya. Jadi memang aku hoki juga lagi di casingnya ini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat casingnya ini ya full kaca ya, kiri, kanan, depan, atas. Jadi Full ini benar kaca, bukan gini karena Vonica ya. Bukan, ini beneran kaca, dan waktu pas ngambilnya memang agak takut juga ya, karena dia kaca gitu. Nah di sini ini punyanya Paradox Ravenger gitu, kalau nggak salah Ravenger. Memang tampilannya seperti ini, kayak gagah gitu ya. Cuman memang ada plus minusnya sih. Tapi kalau dari segi aku melihatnya tuh sih udah gagah. Jadi kelihatan kayak isi sultan gitu ya, walaupun dalamnya mungkin biasa. Kiri hore ya. Kiri hore.
Nah ini kalau dilihat di toko online barunya itu masih sekitar 900.000. 900.000. Oke. Nah ini kemarin aku dapatnya second memang, cuman dia masih mulus banget, nggak ada cacat, aku udah cek semua sisinya. Jadi ini aku dapatnya di harga 400.000. 400.000 dapat casing kayak gini. Barunya 900.000. Barunya 900.000. Jadi Paradox Gaming Ravenger itu kalau teman cari di toko online itu masih ada kayak jual-jualnya, ada yang varian hitam atau varian pink. Benar-benar isi hoki parah. Ini sudah dapat fan bawaannya, dia tuh ukuran 20 cm ya. Oh iya, ini depan, lumayan gini ya. depan sama atas gitu. Jadi Pantas aku melihatnya kayak gagah banget gitu, sesuatu yang kayak yang besar gitu di depan dan di atasnya. Ternyata fan-nya gede ya ternyata ya. Ini kurang berapa tadi? ukuran 20 cm. Waduh, kita dan di sini juga kita tambahkan fan exhaust ya. Ya exhaust. Dia cuman di belakangnya cuman muat dia 8 cm. 8 cm. Dan kita bandingkan dengan fan yang depan, beda jauh sih ya. Kalau teman-teman bisa lihat ya, nanti kita akan perlihatkan perbandingannya. Jauh. ini baru pertama kali saya melihat fan yang ukuran 20 Iya, sama-sama juga. Jadi ada RGB-nya sih. Oke. Baru saya mau tanya ya, ternyata dia sudah paham dengan maksud saya. Ada RGB-nya, cuman nanti dia bisa diatur di depan tuh ada tombolnya. Jadi tombolnya itu bisa untuk ganti-ganti. Jadi mungkin nanti bukan RGB sih, tak kasih mungkin warna statik putih mungkin atau warna biru gitu kan, biar kalau RGB aslinya agak lucu aja sih, komponennya hitam. Tapi dia ada RGB nya aneh sih dia. Gak apa-apa kan? Kalau RGB itu kan nama FPS, jadi gak apa-apa RGB. Gitu ya. Oke deh, casing tadi harga 400.000. Berapa? 400.000. Dan ini fan-nya ini nggak tahu aku dapat di mana ya. Waduh. Apa ini ngorek-ngorek di gudang ini? Kayaknya ngorek-ngorek di gudang deh. Oke. Jadi ada fan gini. Jadi anggaplah kalau misalnya fan perkiraan kan sekitar 20 ya, ribuan. 20 ribuan lah kita anggap ya. Hmm. Oke, itu untuk komponennya. Saya sudah semua ya komponennya. Sudah sih. Oke, langsung saja mungkin kita akan merakit PC-nya. Let's go. Rakitan PC hoki. Oke, betul. Ini kayaknya cocok ya. Hoki kere-hore Sultan. Oke, langsung saja kita rakit PC-nya. Let's go. Kreasi hoki. My whole life through, nothing is all I ever wanted to do. My whole life through, nothing is all I ever wanted to do. My whole life through, nothing is all I ever wanted to do.
my whole life through is all I ever wanted to be with you. With you, my whole life through is all I ever wanted to be with you. With you, my whole life through is all I ever wanted to be with you. With you, my whole life through is all I ever wanted to be with you. With you, my whole life through is all I ever wanted to be with you. With you, my whole life through is all I ever wanted to be with you. With you, my Oke, jadi kita akan masukkan Mobonya sekarang ya. Ini jadi seperti ini dia tampilan dalamnya, ini muat untuk Mobo ATX. Dan ini ada sedikit keunikan sih untuk di Mobonya. Ini ada satu pentolan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, yang lainnya tuh normal kayak di motherboard seperti pada umumnya gitu ya, untuk tempat kita masang baut. Tapi ada satu pentolan di sini yang dipindah juga nggak bisa, dilepas juga nggak bisa. Kalau dipotong mungkin bisa ya. Cuman dia memang sudah didesain untuk Mobo yang maupun ATX, Mini TX, MATX itu udah memang tempatnya di situ gitu. Kita akan coba pasang. Jadi fungsinya yang di tengah tadi itu untuk ngepasin. Jadi kalau misalnya dia sudah bisa masuk, nah ini sudah masuk, nah, otomatis dia itu sudah langsung pas gitu ya. Untuk tempat-tempat yang lain tuh sudah pas, jadi tinggal diatur-atur aja. Jadi ini sudah masuk. Oke. Jadi sekarang kita tinggal langsung pasang baut-bautnya. Oke, di sini juga ada suatu keunikan di casingnya ini gitu teman-teman. Jadi untuk di tempat pasang-pasang bautnya ini, kan biasanya kalau di motherboard biasa itu kan pakai baut-baut yang seperti ini. Nah ini kalau kita pasang tadi, dia itu dol, kayak dol gitu ya, kayak nggak kurang rapat gitu. Jadi tuh, jadi nggak pasang gitu, karena ini kecil, jadi dia itu minta yang lubangnya besar. Jadi kurang lebih yang untuk model-model untuk harddisk gini loh, yang pasang. Kalau yang dipasang seperti ini mau dia terpasang dengan cukup baik gitu ya. Sebelah dulu. Di sini kosong soalnya. Oh ini di sini. Nah ini kan tadi dia nggak mau yang modelan seperti ini, tapi kalau dipasang yang model kayak untuk harddisk itu, dia kalau dipasang dia mau direkat. Nah ini sudah rekat, nggak bisa lagi. Jadi itu sih keunikan gini casing ini. Jadi dan juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat di beberapa review di YouTube tentang casing ini, teman-teman yang mereka beli baru itu mereka nggak dapat sama sekali baut-bautnya gitu teman-teman. Jadi ada 2 YouTuber yang kemarin sempat nge-review casing ini, mereka beli baru dan ternyata nggak dikasih baut-bautnya gitu. Jadi agak aneh juga sih. Jadi harus sedia baut-baut seperti ini, harus punya banyak gitu. Oke, ini sudah semua. Oke. Kita akan lanjutkan rakitnya. Oke. My
Oke, saatnya kita coba ya guys ya. Oke, listrik sudah dicolok, kemudian kita akan tes nyala. Oke, dan Dan fan-nya kipasnya belum belum dicolok. colok. Ya, belum dicolok. Oke, matikan dulu, kita coba hubungkan dulu ya. Jadi colok malah mundur deh. Oke, jadi Oke. sekarang kita colokkan lagi ya. Ya, kita akan tes lagi. coba sekarang sebelum kita nanti akhirnya tutup semua kabel manajemen juga. Jadi kita coba dulu ya. Oke, ini listriknya udah masuk ya. Kan udah nyala. Listriknya sudah masuk. Sudah nyala ya. Oke, kita akan coba hidupkan. Ya, sebenarnya tadi udah nyala sih ya, cuman karena ada Iya. di fan-nya Di tuh belum fan-nya. nyala tadi. Jadi kita coba lagi. Nah, Nah, ini bisa diganti-ganti di sini nih. Jadi untuk RGB-nya itu bisa diganti, ada tombolnya di sini. Ya, lebih ke rainbow. lebih ke rainbow dia warnanya. Nah, ada banyak modelnya sih, dibilang ada sekitar 10 jenis variasi. Wah, yang kayak gini kayaknya nanti tak pasang karena kita kubu merah sekarang ya. Jadi Kubu merah ya. biarkan seperti ini aja lah. Oke. Kubu merah, Kubu banteng merah. Ya. Itu deh. Jadi teman-teman, ini juga suatu keunikan, mungkin ini biar bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya, karena ini sempat kita punya casing yang modelnya ada seperti ini. Jadi teman-teman, kalau ada model casing yang di belakangnya ini, ya kan fan-nya di belakangnya itu ada tombol kabel power gitu, tulisannya putih kayak gini. Jadi kalau tanpa ini, nah coba teman-teman lihat ya, ini kan sedang terpasang nih. Jadi kalau dia itu dicabut, nanti kalau misalnya dia langsung direct ke power supply atau listrik, ini cuman case gini aja yang muter. RGB-nya ya RGB-nya nggak hidup. Di beberapa casing juga seperti ini teman-teman. Nah tapi kalau kita pasang dia gininya, misalnya ya ini langsung hidup dia RGB-nya. Jadi teman-teman jangan pusing dulu kalau misalnya teman-teman beli casing yang ada seperti ini, habis itu RGB-nya tuh nggak nyala, itu mungkin karena teman-teman lepas powernya tuh yang putih, pin putihnya itu. Itu Jadi, soket Molex ya. ya soket Molexnya ada dia, biasanya include dia langsung di casingnya seperti itu. Jadi itu harus dipasang baru langsung ke listriknya, ke PSU-nya, baru dia pasti akan nyala RGB-nya gitu. Ini pengalaman kita sih ya. Sudah beberapa kali ya, Ya, praktek sudah beberapa PC. kali ada Kita pernah copot gininya, konektor Molexnya itu karena kita kira itu tidak berguna ya. Cuman ya Kita kayak copot. cadangan gitu kan. Kita pasangkan ke kabel Molex, malah fan-nya muter. Dia muter cuman ya RGB-nya nggak nyala nggak gitu. nyala. Iya. Ya itu satu keunikan juga sih. Jadi seperti ini. Kita masih belum tahu kenapa Iya, sebenarnya, tapi ya sudah, yang penting kalau ini udah nyala ya sudahlah. Kalau Jangan teman-teman ditaati. ada yang tahu itu fungsinya gimana dan cara sistem kerjanya gimana, tulis di kolom komentar Oke, ya. bisa membantu memberikan pencerahan Ya, ya, betul, kita betul. ya. Oh ya, dan ini juga fan-nya kita tidak pasang ya untuk Oh, iya. karena kegedean fan-nya. Ternyata ini ukurannya 10 cm guys, sudah kita ukur. Ternyata ini itu 10 cm. Yang di situ muatnya cuma 8 cm. 8 cm ya. Ya jadi kayak aku memang harus beli, nggak boleh nyomot-nyomot di gudang nih, nggak boleh nyomot-nyomot di gudang. Berarti harus memang harus beli. Harus beli. Ya ini ukurannya 8 cm baru pas dia ya 8 cm. Oke. Mungkin sekarang kita tes dulu kali ya. Oke, kita tes. Habis itu kita kabel manajemennya kita rapikan, baru kita akan tutup.